Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang masalah kredivo. Gagal bayar kredivo, pastinya kita akan takut kalau DC lapangan kredivo bakal datang ke rumah kita. Ya, bener nggak sih? Oke, jadi kredivo itu memang sudah punya DC lapangan dan DC-nya sudah hampir merata di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Tapi ini bukan berarti alasan kita takut dan alasan kita cemas untuk kalau DC itu bakal datang ke rumah kita. Jangan cemas, jangan takut, dan jangan berpikiran yang terlalu yang terlalu berat gitu ya teman-teman, karena itu akan merugikan teman-teman dan membuat teman-teman tidak bisa berpikir secara jernih. Oke, kalau saya boleh saran, teman-teman harus berusaha tahu dulu bahwa DC kredivo itu seperti apa, bagaimana, dan mulai untuk mencari tahu bagaimana cara menghadapi DC lapangan dari pinjol manapun ya. Karena gini, ketika nanti kalian akan berhadapan, kalian akan dihadapkan dengan lebih kepada kayak penggiringan opini, nge-brainwash dan lain sebagainya. Intinya adalah kayak akan diancam pidana, akan diancam perdata, akan ada somasi dan lain sebagainya. Itu kemungkinan besar akan teman-teman hadapi. Nah, saya di sini pengen menyampaikan kepada teman-teman, untuk masalah seperti ini, teman-teman harus tahu banyak hal. Harus tahu tentang masalah DC. Oke, pertama-tama kita akan mulai ke DC dulu deh. DC kalau datang ke rumah, itu kan ada aturannya. OJK sudah bilang, DC harus bawa surat izin, surat perintah, lisensi dia, sertifikat dia sebagai DC, kartu pengenal, dan lain sebagainya. Kalau mereka tidak mampu menunjukkan sertifikat mereka sebagai DC, surat tugas, dan surat tugasnya itu, surat penagihan itu kan ada expirednya. Itu mereka kalau tidak mampu semua itu, teman-teman boleh untuk mengusir mereka dan tidak mengizinkan mereka masuk ke rumah. Karena itu sudah ada aturan di OJK, dan kalau kalian melakukan itu, kalian tidak melanggar hukum sama sekali, ya. Itu dicatat baik-baik. Terus kemudian yang kedua, DC itu juga tidak berhak memaki kalian, tidak berhak untuk melakukan kekerasan baik secara fisik ataupun verbal, yaitu ngata-ngatain, menghina, mempermalukan, itu nggak boleh. Kalau ada indikasi DC akan melakukan hal itu, siap-siap aja kalian rekam aja. Kalian rekam, nanti buktinya ini bisa kalian laporkan kepada polisi, karena ini sudah fix bahwa melanggar hukum. Tapi kembali lagi, kalian harus tahu ya bahwa DC-nya itu benar-benar asli dan memang bisa menunjukkan identitas mereka, surat tugas mereka. Jangan cuman saya dari DC terus kemudian saya harus masuk bla bla bla. Jangan dimasukkan. Karena kita tidak pernah tahu itu DC itu asli atau tidak. Bilang aja, banyak Mas penipuan sekarang, kalau Mas masih belum bisa menunjukkan identitas, surat tugas, dan sertifikat sebagai DC, saya mohon maaf tidak bisa mengizinkan Mas untuk masuk ke pekarangan rumah saya. Itu aja selesai teman-teman. Jadi kita ngomong juga dengan baik-baik ya, bukan gontok-gontokan, enggak. Misal dia juga marah-marah, kesel, gontok-gontokan, kalian jawab dengan baik, dengan sopan ya. Itu akan membuat mereka lebih mikir, membuat mereka akan lebih ngedon lagi mentalnya si para DC ini, karena orang ini di situasi kayak gini dia masih terlihat bisa tenang, dia masih terlihat bisa sopan. Wah, gawat nih, ini bukan orang sembarangan. Pastinya dia akan mikir seperti itu karena DC itu terlatih dan mereka sudah pasti tahu bagaimana untuk menilai orang lain. Sudah banyak orang-orang di luar sana yang sudah mereka hadapi. Nah, begitu kalian terlihat santai, sederhana, santun, dan tegas ini dalam artian ya kalau dia tidak bisa menunjukkan, ya nggak usah tanggapi, dia nggak boleh masuk ke rumah. Nah, ini akan membuat DC akan berpikir berkali-kali lagi untuk menekan kalian dengan cara-cara yang tidak semestinya. Ya, penting banget di sini karena pengetahuan dan wawasan teman-teman adalah senjata yang paling ampuh, paling utama untuk bisa menghadapi DC lapangan pinjol. Ya, baik itu legal ataupun ilegal. Tapi saya rasa ilegal tidak bakal akan datang sih ke rumah karena mereka takut sendiri juga. So, buat kalian ada sedikit satu tips lagi yang nggak mau saya tinggalkan setiap saya membuat video, yaitu coba untuk lebih pasrah, lebih ikhlas, lebih nerima situasi di mana kalian memang saat ini sedang gagal bayar pinjol, sedang telat pinjol, sedang terlilit hutang. Kalian ikhlaskan, kalian pasrahkan. Untuk teman-teman yang muslim bisa segerakan untuk sholat taubat dahulu, terus terus berdoa, zikir, sholawat setiap hari. Sholawatnya banyak ya, ada sholawat Jibril atau cuman Allahumma sholli ala Muhammad gitu aja udah oke. Kalian baca 100 kali setiap habis sholat, insya Allah pasti akan ada perubahan-perubahan dalam hidup kalian. Kalau kalian merasa masalah ini terlalu sangat-sangat berat, coba bangun agak pagian sebelum subuh, sholat sunnah tahajud dulu. Ya, nanti siangan sholat duha dulu.
fokuskan kalian kepada ibadah dan kerja aja dulu. Mau ada cacian, makian, teroran apapun, gak usah terlalu dipeduliin. Karena ini yang akan membuat hati kita lebih tenang, yang membuat hati kita lebih positif, pikiran kita lebih positif. Ingat, kalau kita energinya positif, pikiran kita positif, insya Allah segala macam keinginan kita itu insya Allah akan jauh-jauh lebih mudah untuk kita dapatkan. Ini memang terdengar gampang untuk diomongin, saya tahu dan saya memang pernah merasakannya juga, tapi ya dipaksakan. Kalau kalian berusaha untuk memaksakan diri kalian yang saat ini terpaksa, nanti lama-lama akan terbiasa. Dan kalau lama-lama sudah terbiasa, teman-teman pasti akan bisa. Ya, camkan ini baik-baik, dicatat biar teman-teman tidak galau, tidak takut lagi ketika menghadapi Desi Lapangan aplikasi pinjaman online. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.